Kalau kita berbicara soal mural, kita akan mengerti bahwa mural sejatinya bukan hanya kreativitas, tetapi juga medium bagi seseorang atau sekelompok orang menyampaikan gagasannya, baik yang sifatnya politis maupun apolitis kepada publik. Dan belakangan kita melihat bagaimana mural menjadi pilihan sebagian kalangan, terutama seniman, untuk mengekspresikan kekecewaan, untuk mengekspresikan aspirasi yang dalam beberapa hal berkaitan dengan dampak turunan dari pandemi COVID-19. Satu yang menarik adalah mural dengan tulisan "Tuhan, kami lapar", yang ketika saya melihat mural tersebut secara virtual, saya teringat terutama pada kisah ketika Nabi Musa sakit gigi dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mural dengan tulisan "Tuhan, kami lapar", kalau kita lihat dalam satu sisi menggambarkan situasi di mana underprivileged masyarakat yang tidak memiliki privilege mendapatkan dampak ekonomi yang besar, yang berat, sehingga kemudian mereka merasakan dalam tanda kutip lapar, dan saking sulitnya untuk mengakses bantuan, baik yang sifatnya dari pemerintah maupun dari sesama warga, sebagian kemudian mengadukan rasa laparnya, dampak yang berat yang dirasakan kepada Tuhan, sehingga kalimatnya muncul, "Tuhan, kami lapar". Ada tiga hal yang saya pikirkan ketika saya membaca mural tersebut. Yang pertama, Tuhan, kami lapar bisa kita lihat secara positif, dalam artian pandemi ini bisa kita ibaratkan seperti puasa. Pandemi juga merenggut kenyamanan kita, kemapanan kita, stabilitas kita. Pandemi membuat kita lapar, membuat kita marah karena kita lapar. Tapi kalau kita bisa menyikapi pandemi ini sebagai puasa yang mana bermaksud untuk melatih resiliensi kita, untuk membuat kita lebih berpaling kepadanya dan memohon kepadanya, untuk melatih kesabaran, dan bahwa ada delay gratification yang akan Allah berikan kalau kita secara ikhlas dan tabah melewati bersama-sama bertahan atas puasa ini, maka sesungguhnya lapar itu tidak akan hanya membuahkan kemarahan, tapi lapar tadi akan membuat kita lebih mengerti, lebih ikhlas bahwa memang tidak semua struggle berupa hukuman, dan bahwa beberapa struggle bisa jadi adalah cara Allah untuk mendewasakan dan mematangkan kita secara emosional. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca "Tuhan, kami lapar", saya teringat sebuah diskusi di mana Allah meminta kepada salah seorang hamba untuk memberinya makan. Kemudian hamba tersebut bilang, "Wahai Allah, bagaimana mungkin saya memberi engkau makan sedangkan engkaulah maha segalanya?" Gitu. Kemudian Allah menjawab bahwa yang dimaksudkan dengan memberi Allah makan adalah dengan memberi orang-orang yang kelaparan makanan. Dan hal ini sebetulnya menekankan pada bagaimana Islam sangat menekankan pada aspek kesadaran kolektif sebagai satu tubuh, sehingga itu bisa menjadi jembatan ketika terjadi ketimpangan, agar tidak menyebabkan kecemburuan atau ketidakadilan. Kesadaran bahwa kita satu tubuh dan kesadaran bahwa menolong orang yang kelaparan sama artinya dengan menolong agama Allah dan melaksanakan bakti baik yang sesuai dengan kehendaknya. Artinya adalah bahwa kita tidak menjadi orang yang egois. Kita sadar bahwa pandemi ini tidak mendampakkan buruk bagi semua orang. Ada beberapa orang yang justru malah mendapatkan tambahan kekayaan yang relatif signifikan selama pandemi. Ada yang juga tetap sejahtera, tidak terdampak, tapi ada juga yang terdampak sangat fatal. Nah, selama pandemi ini kita mungkin bisa jadi diuji untuk sama-sama saling merangkul sesama warga, sesama manusia, untuk saling tolong-menolong. Ketiga, bagaimana tadi saya singgung di awal, "Tuhan, kami lapar" mengingatkan saya pada sakit giginya Nabi Musa. Dalam hal apa? Dalam hal ketika Nabi Musa sakit gigi, Nabi Musa mengadu kepada Allah minta disembuhkan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk mencari rumput yang itu bisa menjadi wasilah, menjadi obat bagi sakit giginya.
Singkat cerita, sakit gigi Nabi Musa sembuh. Beberapa waktu kemudian, Nabi Musa sakit gigi lagi. Nabi Musa kemudian langsung menggunakan rumput tadi untuk mengobatinya, tapi kemudian sakit giginya malah tambah parah. Nabi Musa mengadu lagi kepada Allah, kenapa kok rumput yang sama tapi efeknya bisa berbeda? Kemudian Allah menjawab bahwa di kesempatan pertama, Nabi Musa sadar bahwa rumput adalah wasilah dan Allah yang menyembuhkan. Di percobaan kedua, Nabi Musa melupakan Allah sebagai zat yang menyembuhkan, tapi langsung menganggap bahwa rumputlah yang menyembuhkan sakit giginya. Walaupun kisah tadi lebih banyak diceritakan sebagai gambaran bahwa kita mesti sadar bahwa segala sesuatu yang kita upayakan adalah wasilah, sedangkan Allah yang menentukan apakah wasilah tersebut bisa berhasil ataukah tidak. Tapi kisah tersebut juga menceritakan pada bagaimana perlunya berikhtiar. Jadi kalau kakak saya dulu sering ceritanya, Allah seolah-olah menjawab, wahai Nabi Musa, jangan dululah minta tolong disembuhkan sakit giginya. Lebih baik kamu cari dulu obatnya untuk menyembuhkan sakit giginya. Nah, dalam hal ini Tuhan kami lapar, ini saya mirip dengan, saya jadi terbayang ini seperti bentuk pengaduan kepada Allah, wahai Allah, ini saya lapar loh gitu. Nah, ya Allah nggak mungkin menurunkan makanan dari langit gitu ya begitu saja, tapi kita harus mengupayakan ikhtiar agar rasa lapar kita bisa terobati. Baru kemudian ihwal sejauh mana upaya kita akan membuahkan hasil dan seberapa banyak itu kan nanti ada kehendaknya gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mengupayakan ikhtiar. Maka saya juga jadi lucu gitu ketika kemudian ada yang komentar, Tuhan kami lapar, kemudian ada netizen komentar, ya lah kalau lapar uangnya jangan dibeliin cat tapi dibeliin makanan gitu. Nah, tentu saja saya tidak melihat mana yang benar mana yang salah karena tidak hitam putih. Yang menyuarakan Tuhan kami lapar bermaksud untuk membangun kesadaran bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja dan kita butuh untuk bersama-sama memperbaikinya, dan bahwa narasi Tuhan kami lapar ini juga bisa diterjemahkan ke dalam berbagai penafsiran. Dan yang ingin saya tawarkan adalah bahwa Tuhan kami lapar adalah bentuk kegetiran dan kesadaran akan konsekuensi dan dampak turunan dari pandemi, dan bahwa itu harus membuat kita lebih sadar, lebih mau untuk merangkul sesama kita yang mungkin terdampak, dan bahwa Tuhan kami lapar juga harus tidak boleh membuat kita merasa bahwa dengan mengadu, dengan marah kepada Allah atas kondisi semuanya akan selesai. Justru kita harus melakukan ikhtiar, melakukan upaya agar puasa yang sedang kita jalani ini bisa memberikan dampak positif kepada kita, agar kita bisa mendapatkan delay gratification yang insya Allah janjikan kelak di ujung perjalanan kita sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.